Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novianti SEMAK. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak. Mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa mengenai peran teknologi informasi untuk membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan. Setelah mempelajari mata kuliah tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memahami mengenai peran teknologi informasi sebagai alat untuk mengambil keputusan. Kemudian mengenal proses dalam pemrosesan data itu sendiri, kemudian dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuannya mengidentifikasi masalah terkait dengan sistem informasi manajemen. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dapat dilakukan beberapa cara, seperti yang pertama, peningkatan keterampilan dalam praktisi dalam bidang sistem informasi manajemen. Dua, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis masalah terkait dengan sistem informasi manajemen serta mencari bagaimana cara pemecahan masalah tersebut. Demikian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih semua atas perhatiannya. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita bahas bab 15 ya. Nah, di sini kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya pertumbuhan sistem informasi internasional, lalu mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan proses mengelola sistem informasi internasional, lalu mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan proses mengelola sistem global. Oke, bahan kajiannya adalah pertumbuhan sistem informasi internasional, mengelola sistem informasi internasional, mengelola sistem global, kemudian isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Untuk strategi atau metodenya adalah kuliah mimbar dan diskusi. Alokasi waktunya 3 kali 50 menit. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa adalah mahasiswa mendengarkan secara aktif materi yang dijelaskan oleh dosen. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya mengelola sistem informasi internasional dan sistem global. Kemudian mahasiswa mendiskusikan isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Oke. Untuk kriteria penilaian atau indikator capaian adalah penguasaan pengetahuan dan teoritis dan kemampuan analisa metode serta penyusunan perangkat analisa. Instrumen penilaiannya adalah penilaian tertulis, penilaian kinerja, penilaian karakter atau perilaku, kemudian bobot penilaiannya 10. Oke. Kita lihat materi bab 15 ya. Mengelola sistem global. Oke. Nah, kita lihat pertumbuhan sistem informasi internasional ya. Nah, banyak perusahaan lokal yang digantikan oleh jejaring korporasi yang pergerakannya sangat cepat yang melampaui batasan nasional. Nah, pertumbuhan dari perdagangan internasional sudah mengubah secara radikal perekonomian dalam negeri di seluruh dunia. Contoh, jalur menuju pangsa pasar iPhone yang melibatkan banyak pemasok dalam menciptakan satu iPhone. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kalian kan punya iPhone ya. Nah, mungkin ada yang punya ya, atau ada yang udah tahu mengenai iPhone. Jadi untuk merancang terciptanya satu iPhone ternyata adalah banyak sekali pemasok-pemasok yang memasok komponen-komponen iPhone sendiri. Ada yang mungkin dari segi programnya, dari softwarenya, ya, dari segi casingnya mungkin gitu ya. Itu kalau kalian lihat ya pembahasan di buku juga. Jadi di sini bagaimana cara satu iPhone diciptakan gitu loh. Ternyata banyak sekali pemasok-pemasok yang ya memasok komponen-komponennya. Oke, lanjut. Nah, lingkungan global yaitu penggerak dan tantangan bisnis. Penggerak bisnis global dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu
faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Nah, faktor budaya umum seperti komunikasi global dan teknologi transportasi. Lalu perkembangan budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik dan dasar pengetahuan global. Lalu faktor bisnis khusus yaitu pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global ya. Jadi di sini penggerak bisnis global itu ada faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus ya. Oke, lanjut. Nah, tantangan bisnis. Jadi tantangan dan hambatan terhadap sistem bisnis global yaitu pertama yang globalnya dulu ya, partikularisme budaya. Ya, contohnya kedaerahan, nasionalisme, perbedaan bahasa ya. Nah, misalnya kalau produk yang kedaerahan contoh kayak baju adat gitu ya. Baju adat kan ada dijual juga ya dan lumayan terkenal. Kemudian nasionalisme contohnya batik gitu ya. Nah, bagaimana pangsa pasar batik, produk batik gitu. Lalu kita lihat lagi ekspektasi sosial itu adalah ekspektasi nama merek, lalu jam kerja, ya. Kemudian undang-undang politik itu misalnya pelaturan mengenai data lintas batas dan privasi, lalu peraturan komersial untuk tantangan khusus. Misalnya dari segi standar, pertukaran data elektronik, email, standar telekomunikasi, kemudian keandalan itu meliputi jaringan telepon yang tidak dapat diandalkan secara merata. Kemudian kecepatan adalah contohnya kecepatan perpindahan data yang berbeda-beda, ya. Kemudian personel yaitu langkahnya konsultan yang memiliki keahlian, ya. Ternyata misalnya konsultan itu juga tidak semuanya kompeten ya. Oke, lanjut. Itu tantangan bisnis. Nah, mengelola sistem informasi internasional. Ada 3 isu yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam meraih posisi global, yaitu memilih strategi yang pertama, ya, kemudian mengatur bisnis, lalu mengelola wilayah manajemen sistem. Nah, 2 pertama yaitu memilih strategi dan mengatur bisnis itu adalah yang saling terkait satu sama lain. Jadi ada 3 isu ya yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan untuk menjadi perusahaan global, yaitu bagaimana perusahaan itu harus memilih strategi yang tepat ya sehingga bisa menjadi perusahaan yang mendunia. Lalu bagaimana manajemen perusahaan itu mengatur bisnisnya sehingga perusahaan itu bisa meraih posisi global. Oke. Kemudian strategi global dan organisasi bisnis. 4 strategi global utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan global, yaitu eksporti domestik, multinasional, pewaralaba, dan lintas negara. Jadi masing-masing strategi ini sesuai dengan struktur organisasi perusahaan yang spesifik. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Kita lihat menata ulang bisnis. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi, perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip ini, yaitu pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Oke, saya mau bertanya yang pertama. Oke, saya baca dulu. Kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan. Kalau regional itu kan berarti daerah ya. Kalau nasional itu mencakup semua daerah. Contoh Sumatera, Sulawesi, Kalimantan ya, Papua itu sudah nasional. Lalu internasional itu sudah mendunia ke luar negeri. Ketiga, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, yaitu posisi direktur informasi. Oke, kita lihat yang pertama. Menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Oke, silakan. Saya mau dengar pendapat kalian tentang menata ulang aktivitas yang bisa memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Oke, silakan ada yang mau mencoba.
mungkin memberikan pendapatnya. Kalau dari saya, mungkin dari menata ulang aktivitas. Jadi kan dari serangkaian aktivitas, mungkin ada beberapa aktivitas yang tidak sebetulnya tidak perlu dilakukan. Nah, dengan kita menata ulang kan kita bisa meng-cross-check ulang kira-kira aktivitas mana sih yang sebenarnya tidak diperlukan gitu. Nah, sehingga ketika sudah kita cross-check, kita memperbaiki. Nah, itu yang dapat menjadikan nilai tambah, Bu. Sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Oke, itu contoh spesifiknya apa ya? Yang bisa memberikan nilai tambah. Oke, penjelasan kamu bagus, jelas ya. Lalu contoh spesifiknya? Saya mau coba, Bu, boleh? Silakan. Oke. Ya. Ricci kah? Yang tadi, yang tadi Tadi siapa? Lobin. Yang tadi Lobin boleh pikirkan dulu ya sambil nunggu Ricci. Oke, Ricci mau jawab yang mana? 1, 2, atau 3? Yang pertama ya, Bu. Oke, Kan silakan. ini melanjutkan penjelasan dari Lobin tadi. Penjelasan Lobin udah betul menurut saya. Saya mau menambahkan dari bagian contohnya. Menata ulang aktivitas sesuai dengan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif tuh kayak misalkan negara Indonesia bisa memproduksi kain jauh lebih menguntungkan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan Malaysia dalam produksi kain. Sedangkan Malaysia bisa memproduksi contohnya sepatu, mereka bisa menggunakan biaya yang lebih rendah, namun keuntungannya lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, kita tuh memaksimalkan nilai tambah kita. Jadi kita nggak, misalkan Indonesia mau coba bikin sepatu, sedangkan udah ada Malaysia yang bisa bikin sepatu dengan keunggulan komparatif yang lebih tinggi. Jadi Indonesia harusnya fokus pada kain aja, sedangkan Malaysia fokus pada sepatu aja. Itu maksud dari menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatif, Bu. Itu menurut saya, Bu. Oke, Ricci masih mungkin mau menambahkan contoh 2, 3? Contohnya ya kurang lebih kayak gitu sih, Bu. Oke, terima kasih Ricci. Terima kasih banyak, Lobin Bu. tadi, terima kasih. Lobin tadi sudah dipikirkan contohnya? Lagi saya pikirkan, Bu. Oh, lagi kamu pikirkan. Tadi sudah dibantu jawab sama Ricci loh ya. Silakan ya, nanti kamu boleh tambahkan lagi. Oke, saya nunggu yang mungkin nomor 2 dulu. Mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan ya. Baik dari regional, nasional dan internasional. Oke, mungkin bisa ada yang memberikan pendapat nomor 2 ya. Dan contohnya. Kayak gini kan nggak ngantuk ya. Oke, silakan. Ya, saya mau coba yang nomor 2 ya, Bu. Ya, silakan. Ini berarti kalau menurut pemahaman saya sih di sini maksudnya nomor 2 ini Kevin, wajahnya nggak terlalu nampak. Coba deh. Oh, ya. Nah, biar teman-teman kamu bisa lihat. Nah, oke. Oke, Kevin, silakan. Jadi, maksud saya ini ya, Bu. Itu menerapkan sistem di mana sistem ini bisa membantu berjalannya atau kegiatan operasi dari suatu perusahaan, baik itu tingkat regional, nasional, dan internasional. Sistem yang dimaksud ini berfungsi untuk agar kegiatan operasional perusahaan itu lebih terstruktur dan tidak terlewat hal-hal kecil. Jadi contohnya itu misalnya seperti soal yang pernah Ibu berikan kepada kami dulu, yang dental care itu loh. Dengan penjadwalan menggunakan sistem tuh, jadi kalau misalnya ada pasien yang ibaratnya tiba-tiba meng-cancel jadwal ketemu dengan dokter, itu bisa langsung diisi lagi dengan pasien yang baru yang belum mendapatkan jadwal. Nah, di sini kalau kita lihat untuk perusahaan segala yang dental care kemarin kan itu bisa dibilang kan regional ya. Kalau misalnya nasional dan internasional itu mungkin contohnya itu yang menggunakan
sistem informasi begitu Bu. Jadi yang Iya. internasional kan tentunya kan kalau misalnya dulu sebelum ada yang namanya sistem itu kan terbatas oleh nggak bisa berkomunikasi kalau nggak bertemu secara langsung Bu. Tapi sekarang kan lebih gampang dengan adanya sistem itu Bu. Terima kasih Iya. Bu, mungkin sekian yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Kevin ya. Nomor 1, nomor 2 cukup jelas ya. Oke, sambil saya menunggu Lobin juga nih. Saya masih ingat Lobin mau memberikan contoh lagi, oke. Nomor 3. Oke, nomor 3 ini gampang banget ya. Jelas soalnya. Oke, siapa yang mau memberikan contoh? Nomor 3. Mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, yaitu posisi Direktur Informasi. Oke, silakan nomor 3. Mau menambahkan nomor 1, 2, 3 juga nggak apa-apa, silakan. Oke, silakan. Bu, saya mau coba nomor 3, Bu. Oke, silakan. Jadi yang nomor 3 mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi Direktur Informasi. Nah, Ya. ini maksud contohnya itu contohnya nih kalau misalnya kita punya perusahaan otomobil gitu, yang otomotif gitu kan, misalnya di Indonesia gitu. Pada awalnya kita rencananya cuma buka perusahaan, mengembangkannya di Indonesia secara nasional atau regional gitu. Nah, ketika kita mau mengembangkan menjadi sebuah perusahaan yang global gitu ya, dengan jangkauan yang lebih jauh sampai ke luar negeri, nanti otomatis pastinya kita akan mempertimbangkan untuk membuka satu kantor. Maksudnya nomor 3 ini tuh dia menyarankan kita untuk membuka satu kantor khusus yang bakal ngehandle sistem internasional ini. Jadi posisinya di mana itu nanti juga kita harus pertimbangkan. Contohnya misalnya tadi perusahaan otomobil. Kalau misalnya yang lebih baik posisi negara yang lebih baik dalam menghandle produk otomobil kan seharusnya misalnya negara maju gitu kan, antara Jerman, Jepang, kalau nggak di New York gitu. Nah, jadi kalau misalnya mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia ini, itu lebih cocoknya di negara-negara yang seperti itu, karena di sana fasilitasnya juga tentunya lebih memadai dalam membantu kita dalam pengembangan sistem internasional ini. Kemudian tapi juga enggak terbatas gitu dari negara-negara tersebut, tentunya pastinya ada pertimbangan lain. Nah, nanti kantor tunggal ini, kantor yang dikhususkan ini, tanggung jawabnya adalah untuk menghandle segala hal tentang sistem internasional, sekaligus juga posisi dari Direktur Informasi yang menghandle sistem informasi yang hubungannya internasional ini. Itu, Bu. Oke. Cukup jelas ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, Lobin. Nah, balik ke Lobin nih. Lobin sudah menemukan jawaban, ya kan? Oke, Lobin. Sebenarnya penjelasan kamu bagus banget tadi. Cuman saya minta contoh spesifik. Ya. Beda dong harus beda dengan punya Ricci ya. Oke. Iya, Bu. Jadi kalau ini kan dari segi aktivitas, Bu ya. Menata ulang segi aktivitas. Jadi aktivitas di sini kan kita ambil contoh seperti pandemi saat ini lah, Bu ya. Jadi kalau sebelum pandemi kan aktivitas lebih banyak dilakukan di dalam kantor kan. Jadi contohnya rapat atau apapun. Nah, dengan kondisi pandemi seperti ini, tentunya perusahaan harus menata ulang aktivitas. Karena pasti kegiatan kita akan lebih banyak dibatasi. Nah, jadi perusahaan harus memikirkan gimana sih caranya gitu, supaya mereka tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, contohnya seperti mungkin rapat bisa dilakukan via Zoom atau via Meet, seperti ini, Bu. Jadi, dengan begitu kan akan menciptakan satu nilai tambah buat perusahaan. Jadi, tanpa mereka harus bertatap muka pun kegiatan bisnis tetap bisa dijalankan. Baik itu kita rapat mungkin dengan karyawan ataupun dengan rekan kerja atau rekan bisnis tetap bisa berjalan seperti biasa. Cuman bedanya kalau kita sebelum pandemi itu kan kita bertatap muka. Nah, kalau setelah pandemi kan tentunya kita hanya bisa via virtual. Seperti itu, Bu. Kalau contoh dari saya. Oke, masih mau nambahkan, Lobin?
Saya rasa cukup sekian sih Bu Sudah contohnya. cukup ya. Oke, Ya. terima kasih semua ya. Oke, terima kasih Lobin. Oke, lanjut. Bu. Kayaknya sudah ada peringatan dari Zoom ya. Nanti kalau putus berarti masuk lagi dengan link yang sama ya. Oke. Lanjut dah sampai putus. Slide berikutnya Yogi, tolong. Nah, tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global ya. Pertama, menyepakati kebutuhan pengguna yang sama. Kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Ketiga, mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi. Keempat, mengkoordinasikan peririsan perangkat lunak. Kelima, mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Oke, jadi ada 5 tantangan ya bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Oke. Yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna yang sama. Nah, misalnya, ketika kita menciptakan satu produk lah ya, kebutuhan pengguna itu kan tidak sama ya, betul. Misalnya gadget lah, ada yang misalnya, ada tipe pengguna yang lebih ke fungsi asli. Fungsi gadget itu apa? Untuk telepon, untuk SMS, benar? Untuk WA, ya, untuk komunikasi lah, betul. Tapi ada juga yang dia tujuannya bukan ke ini maunya untuk misalnya apa yang diunggulkan, misalnya games, dia sukanya games. Oh, saya lebih senang misalnya gadget ini mendukung games. Ada yang ini bukan games, tapi yang bisa mendukung misalnya mendukung pekerjaannya, ya, seperti itu, ya kan? Jadi tantangannya adalah bagaimana kita ketika menciptakan produk atau jasa itu menyepakati. Menyepakatilah bahwa ini loh kebutuhan penggunaan yang sama. Jadi diciptakanlah produk ini gitu. Ya. Kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Ya, ini tantangannya. Misalnya, proses bisnis kita sudah dikenal ya. Sudah dikenal di masyarakat misalnya, sudah dikenal prosesnya seperti ini ya. Contohkanlah kalau saya bawa brand misalnya, proses bisnis yang ya apa yang kalian kenal ya, kayak makanan lah ya, Indomie lah ya, kayak proses bisnisnya kalian sudah tahu ya. Tiba-tiba dia ingin melakukan perubahan dalam proses bisnis. Nah, tentunya berarti ini kan ada produk baru ya, produk baru atau diferensiasi kan. Nah, bagaimana yang kesulitannya adalah dia harus memperkenalkan perubahan, di mana sudah terlanjur tertanam di image kalian bahwa oh Indomie, mie instan, yang di mana rasanya kadu ayam, mie goreng seperti itu kan. Tapi kalau dia ingin merubah ya proses bisnisnya, artinya di sini berarti ada hal baru ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis ini ke konsumen gitu ya, atau ke semua pihak. 3, mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi. Nah, ini yang mau saya tanyakan, ketiga, keempat, kelima. Ya. Nomor 3, mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya? Tenang, di sini semuanya pasti dapat giliran bicara. Mendapat giliran yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Oke. Mengkoordinasikan pengembangan dari, jadi tantangan yang ketiga adalah mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi. Apa contohnya ya di sini? Maksudnya, Sylvia coba. Mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi. Iya, Bu. Yang nomor 3 itu mengkoordinasi pengembangan dari aplikasi, itu maksudnya aplikasi yang sudah diterapkan sebelumnya kemudian dievaluasi dan dikembangkan lagi supaya menjadi lebih efektif. Itu menurut saya, Bu. Oke. Kelly, silakan. Kelly mau memberikan contoh yang mana? Nomor berapa aja boleh, Kak, Bu? 3, 4, 5, silakan pilih salah satu. 1, 2, tak perlu lagi. Yang nomor 4 mungkin, Bu. Ya, silakan. Jadi di sini manajemen ditantang untuk memberikan koordinasi pas perilisan perangkat lunaknya, Bu.
Bisa kasih saya contoh spesifiknya? Mungkin kayak ini perusahaannya bebas Kak Bu. Terserah, namanya pendapat. Mungkin kayak Gojek, misalnya dia ada fitur terbaru dari aplikasinya, jadi dia tuh manajemennya harus mengkoordinasikan ke semua pihak. Oke. Ya. Oke. Berarti yang 3 atau 5 lagi boleh. Oke, cukup jelas dari Kelly. Terima kasih Kelly. Lalu coba nomor 3 atau 4 deh. Coba dijelaskan lagi. Valencia Ortela. Valencia Ortela coba. Iya Bu. Ya, Valencia coba mau. Oke, gimana? Valencia sudah bisa dibaca slide-nya? Ya, sudah Bu. Mengordinasikan pengembangan dari aplikasi itu mengembangkan aplikasinya agar lebih mudah dipakai dan bisa saya minta contoh. Pengembangan dari aplikasi. Contohnya, kalau tadi kan teman kamu ada yang contohkan Gojek, saya ada mencontohkan Indomie kan. Oke. Dengan contoh kan lebih bisa apa ya? Menjelaskan. Pengembangan dari aplikasi. Kalau begitu dari Tokopedia. Tokopedia Ya, kan silakan. dia sekarang lebih berkembang sudah Bu. Sudah lumayan dikenal tidak hanya di Indonesia tapi juga dari luar Bu. Lalu kaitannya pengembangan dari aplikasi? Aplikasinya itu semakin tahun itu semakin mudah digunakan dan tampilannya itu juga menarik Bu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Dan juga aplikasinya kan ada kayak review, terus yang ada dikasih bintang dari penggunanya, itu juga membantu penggunanya untuk tahu toko mana yang bisa lebih dipercayakan gitu, yang lebih aman untuk beli transaksi gitu. Oke, berarti sisa 1 ya. Oke, terima kasih. Sisa 1 siapa yang mau menjelaskan? Mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Mungkin saya akan menjawab Bu. Ya, silakan. Ya, jadi gini, kalau ada yang mau jawab silakan aja, biar cepat juga ya. Jadi nggak perlu saya tunjuk, silakan. Oke, silakan. Mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Seperti contoh yang tadi Kelly sebut itu Gojek ya Bu ya. Kan kalau Gojek itu kan di awal-awal itu kan pada tahun 2011 itu kan dia awal-awal tuh nggak langsung booming Bu. Jadi itu butuh proses gitu Bu. Jadi itu seperti yang CEO-nya cerita tuh, dia tuh mulai dari 11 orang Gojek awal tuh. Jadi tuh dia tuh menggunakan pengguna lokal dulu. Jadi dengan rekan-rekan keluarganya dia kasih tahu, ada aplikasi Gojek loh, coba kamu coba. Dia memudahkan kita untuk transportasi antar satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi itu dari mulut ke mulut tuh itu bisa menjadi booming Bu. Jadi sekarang udah bisa jadi satu Indonesia dan juga udah mau ke luar negeri juga Bu. Oke. Ya, jelas ya. Oke, terima kasih Yogi ya.